Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Ustaz, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya, terutama kepada dua host kita yang memandu acara Ramadan Cerdas dengan tema agama, akal, seks dan gender, atau gender dan seks. Pertama-tama kita harus bedakan dua hal, yaitu agama dalam pengertian doktrin yang sudah berkembang di tengah masyarakat dan agama dalam konstruksi logika yang sedang kita bicarakan. Jadi tidak perlu membenturkannya, karena memang kita tidak sedang berdialektika dengan pandangan-pandangan lain. Tapi karena prinsip dasar kita bahwa agama itu harus logis, maka kita akan melihat persoalan ini selogis mungkin, meskipun mungkin berbeda dengan pandangan umum masyarakat beragama di Indonesia ataupun lainnya. Artinya kita sedang berusaha untuk melihat agama sebagai solusi yang relevan sepanjang masa. Karena agama itu hadir untuk menjadi solusi bagi seluruh umat manusia, menjadi aturan tanpa diskriminasi, tanpa tebang pilih, maka kita atas dasar itu berusaha untuk memberikan pandangan-pandangan solutif tanpa mereduksi prinsip-prinsip yang ada dalam agama. Nah, termasuk dalam persoalan seks dan gender. Seks di sini harus dipahami tidak dalam pengertian yang populer, yang selama ini dipahami sebagai sebuah sesuatu yang cabul, yang negatif, yang jorok dan sebagainya. Seks dilihat sebagai sebuah kondisi fisik yang menandakan adanya laki dan perempuan dengan dua konstruksi fisik yang berbeda. Kemudian gender adalah istilah baru yang berkembang belakangan ini, lebih luas pengertiannya dari seks, itu menyangkut maskulinitas, feminitas, fungsi, peran, konstruksi sosial, semuanya yang semuanya itu memang bisa dibagi menjadi dua, gender perempuan dan gender laki. Nah, itulah yang perlu dipahami tentang agama, apa yang kita maksud dengan agama akal, apa yang kita maksud dengan seks, dan apa yang kita maksud dengan gender. Itu kira-kira yang harus diperjelas. Semoga itu bisa dipahami oleh audiens agar tidak teraduk-aduk dengan apa yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya kita akan mendiskusikan lebih lanjut melalui perbincangan dengan Nafida dan Ulil. Silakan. Oke, baik. Tadi kita sudah jelas ya teman-teman, bahwa yang membedakan antara seks dan gender itu bukan sebagaimana yang kita pahami. Seks merupakan sesuatu yang sifatnya biologis, dari sananya bersifat given, sedangkan gender yang kaitannya dengan sosiologis atau peranan. Berikutnya, melihat kita kan di sini akan membahas soal seks dan gender, kemudian kita akan menelusuri bagaimana agama menjelaskan kayak gitu, agama dalam kerangka logika ini menjelaskan batasan-batasan gender dan seksualitas seorang individu, sedangkan seksualitas itu sendiri untuk ditentukan itu butuh pendekatan yang ilmiah, Ustadz, kayak gitu. Jadi katanya nih ya, berdasarkan definisi yang common sense, dipahami bahwa seksualitas itu bukan sesuatu yang bisa diubah, sedangkan gender adalah sesuatu yang bisa diubah. Seks itu merupakan sesuatu yang kodrati, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial, bukan kodrati, artinya tidak bisa diubah. Apakah begitu, Ustaz? Silakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam agama itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya aku ciptakan kau dari laki dan perempuan. Nah, ini harus dipahami bahwa ada penegasan bahwa tidak ada jenis kelamin kecuali laki dan perempuan. Artinya kita tidak perlu memasukkan jenis kelamin ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan orientasi. Ketika kita katakan hanya ada laki dan perempuan,
itu berarti kita tidak otomatis menafikan adanya orientasi seksual. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam perilaku masyarakat baik dulu maupun modern, ada beragam kategori orientasi seksual. Dari yang umum yaitu heteroseksual, kemudian ada yang homoseksual, dan ada yang biseksual dan tidak termasuk di dalamnya transseksual. Mengapa transseksual tidak termasuk di dalam orientasi? Karena transseksual justru adalah orang yang berubah kelamin, atau bila dia memiliki dua jenis kelamin, salah satu jenis kelaminnya itu yang mengalami disfungsi itu yang dihilangkan. Jadi sebetulnya hanya yang kita tahu ada jenis kelamin laki dan perempuan, dan ada 3 orientasi seksual yang belum tentu seseorang itu kadang ada yang heteroseksual dan itu yang umum, dan itu yang akan kita dukung nanti dengan pendekatan keagamaan sekaligus pendekatan rasional, dan homoseksual yang justru ini akan kita bedah dan kita lihat secara logis, secara keagamaan, begitu juga biseksualitas. Nah, ada sebutan yang umum, akronim yang umum berkembang di tengah masyarakat, yang itu adalah impor dari masyarakat barat, yaitu LGBT. Nah, LGBT ini menggabungkan dengan membuat sebuah komposisi istilah yang sebetulnya ambigu, bahkan manipulatif. Dan sebagaimana kita ketahui, LGBT itu lesbian, kemudian gay, biseksual, transseksual. Sebetulnya gay dan lesbian bisa dirangkum berdasarkan orientasi seksual menjadi homoseks. Jadi homoseks itu bisa laki, bisa perempuan. Orang yang melakukan hubungan sesama jenis atau berdelusi, berhalusinasi melakukan hubungan sejenis, itu masuk dalam kategori orientasi seksual jenis homoseksual. Sedangkan biseksual juga salah satu orientasi, yaitu orang yang bisa melakukan orang yang punya kecenderungan kepada lawan jenis maupun sesama jenis. Sedangkan transseksual adalah seseorang yang bukan orientasi, tapi sebuah kondisi fisik di mana seseorang yang mengubah kelaminnya atau menegaskan salah satu dari 2 kelamin yang dimilikinya. Itu yang disebut dengan transseksual. Itu yang akan kita bicarakan lebih banyak pada bagian itu. Kembali kepada persoalan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang hanya menciptakan laki dan perempuan, sehingga disebut laki itu karena memang fakta fisiknya adalah laki. Disebut perempuan karena fakta fisiknya adalah laki. Jadi sebutan laki dan perempuan itu mengacu kepada seksualitasnya, pada perangkat fisik yang menandakan seseorang sebagai laki dan perempuan. Secara logis, sebetulnya disebut laki itu karena memberi. Karena fungsi fisiknya adalah pemberi. Artinya, perangkat fisikalnya itu berfungsi sebagai pemberi. Sedangkan perempuan adalah manusia yang perangkat fisiknya berfungsi sebagai penerima. Dan atas dasar itu, hubungan sesama jenis menjadi absurd. Mengapa? Karena tidak mungkin orang melakukan hubungan, tidak mungkin sesama pemberi melakukan hubungan. Tidak disebut pemberi bila tidak ada penerima. Tidak disebut penerima bila tidak ada pemberi. Dan karena itu, apa yang dimaksud oleh orang-orang kebanyakan tentang hubungan sejenis harus kita lihat secara logis. Apakah benar seseorang bisa dianggap melakukan hubungan sejenis? Tidak benar. Mengapa? Karena tadi itu, betapapun ia terlihat seperti melakukan hubungan sejenis, tapi salah satunya pasti berposisi sebagai pemberi dan satunya lagi sebagai penerima. Dan itu yang terjadi selama ini. Mengapa? Karena tidak mungkin secara logis, secara faktual terjadi hubungan antara sesama pemberi. Tidak disebut pemberi. Relasi ini relasi logis dan niscaya. Dan karena itu kita perlu melihat fakta-fakta di dalam kehidupan sosial kita. Ada orang-orang yang disebut dengan waria karena dia waria ini sebutan untuk orang yang berpenampilan sebagaimana perempuan padahal dia secara fisikal laki, atau orang yang memiliki kecenderungan. Kadang orang berpakaian hanya sekedar berpakaian tapi tidak memiliki kecenderungan karena mungkin alasan komersil atau apa. Ada orang-orang meskipun dia tidak berpenampilan, tidak berbusana perempuan dan tidak berperilaku seperti perempuan, tapi dia memiliki kecenderungan kepada lelaki meskipun dia secara fisik laki. Dan begitu juga sebaliknya. Hanya saja ini tidak muncul. Mengapa tidak ada paria atau perempuan pria? Yang ada adalah wanita pria. Itu karena perempuan mungkin cenderung lebih menutup. Tapi boleh jadi prosentasenya tidak jauh berbeda antara orang yang
secara fisik perempuan, tapi dia memiliki kecenderungan kepada sesama perempuan, atau ya itu yang terjadi. Nah, apakah baik waria maupun paria, entah sebutan paria ini logis atau tidak, berlaku di tempat umum, yang jelas kita menemukan ada orang-orang yang dia berpenampilan, berperilaku sebagai perempuan, sehingga orang disebut mengalami disorientasi seksual. Dan karena itu mereka diabaikan oleh masyarakat, didiskriminasi oleh masyarakat, karena masyarakat sudah terlanjur memahami agama sebagai sebuah doktrin final, menolak adanya orang-orang yang dianggap memiliki disorientasi seksual. Nah, apakah agama dalam kerangka logis ini memberikan solusi atau tidak? Nah, anehnya